Banyak dari kita yang tidak mengetahui tentang Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang mendirikan Kesultanan Pontianak di tepi Sungai Kapuas yang sebelumnya sudah didiami penduduk suku Dayak dan suku Melayu di sepanjang Sungai Landak dan Kapuas. Banyak pula orang yang mungkin masih bertanya-tanya bagaimana mungkin penduduk Kalimantan Barat yang berkepribumikan etnis Dayak banyak memeluk agama Islam, sehingga sampai saat ini kita pun tidak sulit mencari suku Dayak yang memeluk agama Islam di Kalimantan Barat. Syarif Abdurrahman Al-Qadri bin Sayyid Al-Habib Hussein Al-Qadri Jamalul Lail, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Syarif Abdurrahman. Ia lahir di Kerajaan Matan, sekarang dikenal dengan nama Ketapang. Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah putra asli Kalimantan Barat. Ayah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yaitu Sayyid Habib Hussein Al-Qadri, seorang keturunan Arab yang telah menjadi warga Kerajaan Matan. Ibu Syarif Abdurrahman Al-Qadri yaitu Nyai Tua. Nyai Tua adalah seorang putri dari Kerajaan Matan yang menurut penulis Belanda, Nyai Tua adalah seorang putri Dayak yang telah menganut agama Islam. Ayah Syarif Abdurrahman menjadi ulama Islam di Kerajaan Matan selama 17 tahun. Kemudian ayah Syarif Abdurrahman pindah ke Mempawah. Di Mempawah ia menjadi penyiar agama Islam dan tuan besar di Kerajaan Mempawah setelah Raja Mempawah Opu Daeng Menambun meninggal dunia. Syarif Abdurrahman bergelar pangeran karena ia adalah putra tuan besar Mempawah. Syarif Abdurrahman menikah dengan Putri Chandramidi, putri dari Raja Opu Daeng Menambun. Dari penjelasan tersebut terkuat bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah putra asli Kalimantan Barat, putra dari seorang ulama Islam, Habib Hussein Al-Qadri. Ibunya seorang putri dari Kerajaan Matan, istrinya seorang putri dari Kerajaan Mempawah. Ketika Syarif Abdurrahman Al-Qadri tumbuh dewasa, ia gemar berlayar, bertahun-tahun berlayar untuk berdagang. Hingga kemudian ia pulang dengan membawa harta yang banyak dan membawa beberapa kapal yang dilengkapi dengan persenjataan meriam. Setelah dirasa cukup harta yang didapatinya, Syarif Abdurrahman Al-Qadri berkeinginan keluar dari Kerajaan Mempawah untuk mencari pemukiman baru. Niat Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu disetujui oleh keluarganya. Syarif Abdurrahman Al-Qadri pun berlayar untuk mencari pemukiman baru. Selama 5 hari 5 malam rombongan 14 perahu Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri berhenti di perairan Sungai Kapuas dan Landak, sekarang dikenal dengan Pulau Batu Layang. Di perairan tersebut dihuni para bajak laut. Namun Syarif Abdurrahman Al-Qadri tidak gentar. Ia menembaki kawanan bajak laut tersebut dengan senjata meriam sampai bajak laut itu pergi. Pada pukul 8 pagi, setelah semua tembakan dihentikan, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memerintahkan semua perahu merapat dan naik ke daratan. Para hantu pengganggu sudah habis, dan marilah kita turun ke daratan membangun tempat tinggal baru di daerah ini, teriaknya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 14 Rajab 1185 atau bertepatan dengan
23 Oktober 1771 Masehi. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa tanggal 23 Oktober adalah tanggal berdirinya kota Pontianak. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dengan anak buahnya menebas hutan di ujung delta Sungai Kapuas dan Sungai Landak selama 8 hari. Selama 8 hari menebas hutan, mereka berhasil mendirikan rumah sederhana dan langgar, tempat beribadah di daerah itu. Seiring berjalannya waktu, penduduk Dayak dan Melayu yang berada di sekitar wilayah pemukiman Syarif Abdurrahman Al-Qadri menunjukkan simpatinya kepada Syarif Abdurrahman dengan memberikan air tawar untuk dikonsumsi. Hal itu tentu dilakukan karena Syarif Abdurrahman menjalin komunikasi yang baik kepada penduduk sekitar. Upaya Syarif Abdurrahman Al-Qadri membangun pemukiman keluarganya di Pontianak semakin dikembangkan. Rumah-rumah kecil dibangun untuk pengikutnya, terutama para awak perahu dan para pedagang. Dalam 3 tahun pertama, daerah itu telah menjadi pemukiman yang ramai. Banyak orang pedalaman berdatangan. Pada awalnya, para pedagang pun tertarik untuk bertempat tinggal di sekitar pemukiman Syarif Abdurrahman. Pemukiman ini bertambah ramai karena masjid kecil yang pertama kali didirikan telah menjadi tempat orang menuntut ilmu dan ajaran agama Islam. Para pedagang yang datang telah mengetahui bahwa Pangeran Syarif Abdurrahman adalah putra dari ulama besar Habib Hussein Al-Qadri yang masyhur sejak di Matan dan Mempawah. Keluarga kelahiran Matan ini mudah mendapat simpati terhadap perkembangan agama Islam, sehingga Pontianak semakin ramai dan mulai dikenal orang banyak. Syarif Abdurrahman selain berdagang, ia tidak lupa untuk menyebarkan agama Islam. Berbagai cara ia upayakan, termasuk menjalin hubungan baik dengan penduduk sekitarnya, dengan memberikan lahan pertanian sepanjang pinggir Sungai Landak dan Sungai Kapuas kecil yang terdiri dari orang Dayak. Itulah salah satu strategi Syarif Abdurrahman. Sehingga dari hari ke hari semakin banyak orang pedalaman yang menganut agama Islam dan menjadi pengikut setia Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman juga tidak lupa menjalin silaturahmi dengan mengunjungi pusat kerajaan Islam yang sudah ada beberapa abad sebelumnya, yaitu Kerajaan Tayang, Simpang, Sukadana, Landak, Sambas, Mempawah, dan Kerajaan Matan, untuk menjaga persaudaraan dan keeratan antar sesama kerajaan Islam. Sehingga Syarif Abdurrahman dikenal oleh raja-raja dan sultan sampai ke Siak dan Johor. Setelah beberapa tahun lamanya, Syarif Abdurrahman dapat menguasai Kalimantan Barat, sehingga ia pun bertekad untuk mendirikan sebuah kesultanan Pontianak, dan Syarif Abdurrahman sendiri yang menjadi sultannya. Sejarah panjang perjalanan Syarif Abdurrahman telah banyak membuka mata masyarakat tentang bagaimana terbentuknya kota Pontianak yang dulunya adalah hutan belantara hingga kini menjadi ibu kota Kalimantan Barat. Agaknya sangat rendah wawasan kita jika kita sampai tidak mengetahui tentang sejarah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, atau kita malah tidak tahu menahu tentang sejarah tersebut. Jika iya, sungguh miris sekali para leluhur kita melihat generasinya yang tidak mengindahkan sejarah yang sangat penting tersebut. Melupakan sejarah adalah sebuah tindakan kemunduran cara berpikir.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi masyarakat, siswa dan mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Barat khususnya untuk membaca kembali perjalanan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sejak mendirikan kota Pontianak hingga menyebarkan agama Islam di Pontianak. Ini adalah tugas kita semua untuk giat dalam mengenang sejarah.